Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi tauhid. Tauhid menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuat kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata wahada yuhiddu. Secara etimologis, tauhid berarti keesaan Allah. Mentauhidkan berarti mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, menurut Syekh Abu Bakar Al-Jaziri, tauhid dalam bahasa Arab adalah masdar dari wahada yuhiddu. Tauhid artinya menjadikan satu, menunggalkan dan meniadakan bilangan darinya. Sedangkan tauhid dalam arti istilah adalah meniadakan yang setara bagi zat Allah dalam sifat dan perbuatannya, serta menafikan sekutu dalam menuhankan dan menyembahnya. Sedangkan menurut Salih bin Fauzan, tauhid adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, ada beberapa istilah lain yang semakna dengan tauhid, yaitu iman dan akidah. Yang pertama yang dibahas adalah iman. Iman menurut bahasa adalah pembenaran hati, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Penjelasan tentang definisi iman membenarkan dengan hati ialah menerima segala sesuatu tentang Allah dan Rasul-Nya. Mengikrarkan dengan lisan ialah mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengamalkan dengan anggota badan ialah aplikasinya seperti puasa, sholat, haji, dan sebagainya yang dilakukan dengan anggota badan. Dengan demikian, iman bisa bertambah dan berkurang seiring dengan bertambah dan berkurangnya amal soleh. Karena iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian, akidah. Akidah berasal dari kata pengikatan. Maksudnya, pengikatan hati kepada hal tersebut. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya terbebas dari keraguan. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Hasan al-Banna mengatakan bahwa akidah adalah beberapa hal yang harus diyakini kebenarannya oleh hati, sehingga dapat mendatangkan ketentraman, keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan. Selanjutnya ada macam-macam tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang dapat menciptakan bumi dan langit beserta dengan isinya. Hanya Allah yang mampu memberikan rezeki, menggerakkan matahari dan bulan, mendatangkan badai dan hujan, serta apapun yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya. Hal ini pun terdapat dalam ayat Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat 1, yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dapat diartikan sebagai tauhid ibadah. Maksudnya, mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Hal ini pun terdapat dalam ayat Al-Quran, Al-Fatihah ayat ke-5, yang artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Yang ketiga, Tauhid al-Asma' wa Sifat. Dalam kitab Syarh Salasatil Ushul, Tauhid al-Asma' wa Sifat adalah tauhid dengan cara menetapkan nama dan sifat Allah sesuai yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya, dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya dengan tanpa tahrif, tanpa taktil, dan tanpa ta'if. Hal ini pun terdapat dalam ayat Quran Surat Al-A'raf ayat ke-180 yang artinya hanya milik Allah nama yang husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Kemudian bahaya syirik terhadap tauhid. Definisi dari syirik, syirik menurut bahasa berasal dari kata syirik yang memiliki arti kongsi, saham, andil, dan kerjasama. Sedangkan syirik menurut istilah adalah mengiktikadkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perubah takdir dan pengatur alam. Syirik adalah menyekutukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma atau nama-nama maupun sifatnya. Jika seorang hamba meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah, meyakini ada sang pencipta atau penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah musyrik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kisah Nabi Nuh dengan anaknya, bahwa Nabi Nuh telah menasihati anaknya yang tidak beriman dan memperingatkan seluruh orang kafir yang hidup pada masa itu tentang kemurkaan ilahi yang akan mendatangkan bencana air bah yang akan menenggelamkan mereka. Namun, anaknya mengatakan, selama belum menyaksikan murka Tuhanmu, aku akan pergi melindung ke puncak gunung. Logika berpikir yang dibangun anak Nabi Nuh bahwa ia membandingkan eksistensi gunung dan kekuatannya dengan eksistensi dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu bentuk jiwa yang mengidap kesyirikan. Oleh karenanya, tatkala kita bersikap seperti itu, pada saat itulah kita terbenam dalam kesyirikan. Ada 3 jenis syirik. Yang pertama syirik dalam rububiyah, yaitu meyakini bahwa selain Allah mampu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, atau mematikan, dan lainnya yang merupakan sifat-sifat rububiyah. Yang kedua, syirik di dalam tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa selain Allah bisa memberikan mudarat atau manfaat.
memberikan syafaat tanpa izin Allah, dan lainnya yang termasuk sifat-sifat uluhiyah. Yang ketiga, syirik dalam tauhid al-asma wa sifat, yaitu seorang meyakini bahwa sebagian makhluk Allah memiliki sifat-sifat khusus yang Allah Ta'ala miliki, seperti mengetahui perkara gaib dan sifat-sifat lainnya yang merupakan kekhususan Rabb yang kita maha suci. Selanjutnya, syirik dibagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asgar. Syirik akbar atau syirik besar yaitu mengakibatkan pelakunya keluar dari agama Islam, serta kekal selama-lamanya dalam neraka bila tidak taubat darinya. Hakikat syirik akbar adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada Allah, seperti meminta perlindungan kepada jin dan orang yang sudah mati. Mengharapkan sesuatu yang tidak dapat diwujudkan kecuali oleh Allah, seperti meminta hujan kepada pawang, meminta penyembuhan kepada dukun, dengan keyakinan dukun itulah yang menyembuhkannya, mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, dan lain-lainnya. Yang kedua, syirik asgar atau syirik kecil, yaitu syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam, hanya mengurangi nilai tauhid, namun merupakan dosa besar yang dapat mengantarkan kepada syirik besar. Selanjutnya adalah macam-macam syirik akbar. Pertama, syirik dalam berdoa, yaitu meminta kepada selain Allah di samping meminta kepadanya. Jelaskan juga dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 65 yang artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Yang kedua, syirik dalam sifat Allah, seperti keyakinan bahwa para nabi dan wali mengetahui perkara-perkara gaib. Allah telah membantah keyakinan seperti itu di dalam firman-Nya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Surat Al-An'am ayat 59. Yang ketiga, syirik dalam muhabbah, yaitu mencintai seseorang, baik wali atau lainnya, sebagaimana mencintai Allah atau menyetarakan cintanya kepada makhluk dengan cintanya kepada Allah. Yang keempat, syirik dalam ketaatan, yaitu ketaatan kepada makhluk, baik wali ataupun ulama dan lain-lainnya, mendurhakai Allah, seperti mentaati mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kelima, syirik khauf atau ketakutan, keyakinan bahwa sebagian makhluk, baik wali ataupun lainnya yang sudah meninggal dunia atau makhluk-makhluk gaib yang bisa melakukan dan mengatur urusan serta mendatangkan mudarat. Karena keyakinan itulah mereka menjadi takut kepada wali-wali atau makhluk-makhluk gaib tersebut. Syirik khauf dibagi menjadi tiga. Pertama, khauf syirik, yaitu takut pada Allah berupa berhala, tagut, mayat, makhluk gaib seperti jin, dan orang-orang yang sudah mati dengan keyakinan bahwa mereka dapat menimpakan mudarat kepada makhluk. Kedua, takut yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban, seperti takut kepada seseorang sehingga meninggalkan kewajibannya. Takut seperti ini hukumnya haram, bahkan syirik asghar. Ketiga, takut secara tabiat, yaitu takut yang timbul karena fitrah manusia, seperti takut kepada hewan liar, binatang buas, atau kepada orang jahat, dan lain-lainnya. Yang keenam, syirik hulul, yaitu mempercayai bahwa Allah SWT menipis kepada makhluknya. Ini adalah akidah Ibnu Arabi dan keyakinan sebagian kaum sufi yang ekstrim. Yang ketujuh, syirik tasawuf, yaitu keyakinan bahwa sebagian para wali memiliki kuasa untuk bertindak dalam mengatur urusan makhluk. Yang kedelapan, syirik hakimiyah, yang termasuk syirik hakimiyah adalah membuat undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam, serta memperbolehkan diberlakukannya undang-undang tersebut atau beranggapan bahwa hukum Islam tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Yang tergolong musyrik dalam hal ini adalah para hakim yang membuat dan memberlakukan undang-undang, serta orang-orang yang mematuhinya. Yang kesembilan, syirik tawakal. Secara etimologi, tawakal ialah bersandar dan pasrah. Jadi tawakal termasuk amalan hati. Secara syar'i adalah pasrah dengan sebenar-benarnya dan menyerahkan perkara kepada Allah SWT setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23 yang artinya, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah saja jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tawakal ada tiga jenis. Yang pertama, tawakal dalam perkara yang hanya mampu dilaksanakan oleh Allah saja. Tawakal jenis ini harus diserahkan kepada Allah SWT semata. Jika seseorang menyerahkan atau memasrahkannya kepada selain Allah, maka ia termasuk musyrik. Yang kedua, tawakal dalam perkara yang mampu dilaksanakan para makhluk. Tawakal jenis ini seharusnya juga diserahkan kepada Allah, sebab menyerahkannya kepada makhluk termasuk syirik asghar atau syirik kecil. Dan yang ketiga, tawakal dalam arti kata mewakilkan urusan kepada orang lain dalam perkara yang mampu dilaksanakannya, seperti dalam urusan jual beli, pernikahan, dan lain-lainnya. Tawakal jenis ini diperbolehkan, hanya saja hendaklah seseorang bersandar hanya kepada Allah SWT, meskipun urusan itu diwakilkan kepada makhluknya. Yang ke-10, syirik niat dan maksud, yaitu beribadah dengan maksud mencari pamrih manusia semata. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 15-16 yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka.
dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Syirik jenis ini banyak menimpa kaum munafikin yang telah terbiasa beramal karena riya. Kemudian syirik asghar atau syirik kecil. Syirik asghar merupakan syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, hanya mengurangi nilai tauhid. Syirik ini merupakan dosa besar yang dapat mengantar kepada syirik akbar. Syirik akbar terbagi menjadi dua. Yang pertama, dakhil atau nyata. Syirik dakhil juga terbagi dua, yaitu berupa ucapan seperti bersumpah dengan nama selain Allah, ucapan Masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendakmu, ucapan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, dan lain-lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang kedua berupa amalan seperti memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Jika dia meyakini bahwa benda-benda tersebut hanya sarana tertolak atau terangkatnya bala. Namun, bila dia meyakini bahwa benda-benda itulah yang menolak dan menangkal bala, hal itu termasuk syirik akbar. Yang kedua, kha atau tersembunyi. Adapun syirik kha adalah syirik yang bersumber dari amalan hati, seperti riya, sumi'ah, dan lain-lain. Riya adalah melakukan perbuatan karena makhluk. Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, yang artinya, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan jangan dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Kemudian, syirik menurut letak terjadinya. Syirik ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, syirik iktiqadi, syirik yang berupa keyakinan. Misalnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberi rezeki pada kita, namun di sisi lain juga percaya bahwa dukun bisa mengubah takdir yang digariskan kepada kita. Hal ini termasuk syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang kedua, syirik amali, yaitu setiap amalan fisik yang dinilai oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan, seperti menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, dan lainnya. Yang ketiga, syirik lafzi, yaitu setiap lafaz yang dihukumi oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan, seperti bersumpah dengan nama selain Allah, seperti perkataan sebagian orang, kalau bukan karena Allah dan si fulan, maka akan begini dan begitu, dan lafaz-lafaz lainnya yang mengandung unsur kesyirikan. Yang terakhir, adapun bahaya syirik dalam kehidupan, yaitu 1. Mengakibatkan kehinaan manusia. Masalah ini timbul karena manusia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesama makhluk, menjadikannya ma'bud atau yang disembah dan ditaati, padahal dia tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Dia hanya sesama makhluk yang tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun. Bahkan, kadang-kadang mereka menyembah sesuatu yang lebih rendah daripada mereka, seperti sapi, pohon, dan batu. Hal ini yang menyebabkan kehinaan bagi manusia yang melakukannya. 2. Menyuburkan khurafat. Masalah ini timbul karena manusia tidak meyakini bahwa dari kalangan makhluk ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dari keyakinan ini terjadilah khurafat dan lahirlah cerita-cerita palsu yang tidak masuk akal. 3. Merupakan kezaliman terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagai rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Tindakan ini termasuk kezaliman terhadap diri sendiri, serta dapat mendatangkan azab yang tidak tertahankan. 4. Menimbulkan rasa takut. Orang yang melakukan perbuatan syirik tidak percaya kepada Allah dan tidak bertawakal kepadanya. Akan terombang-ambing diantaranya keraguan-keraguan dan khurafat. Ia takut tentang hidupnya, rezekinya, serta tentang segala sesuatunya. Keadaan jiwa demikianlah yang merupakan kesengsaraan hidup. 5. Menimbulkan keburukan dalam kehidupan manusia. Syirik menjadikan pelakunya bergantung kepada orang lain, sebagaimana kaum Nasara kepada Al-Masih alaihissalam. 6. Mengakibatkan seseorang masuk neraka. Syirik merupakan penyebab utama seseorang masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72 yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih, putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkannya kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sebaliknya, tauhid merupakan penyebab utama seseorang masuk surga. Dengan demikian, tidak ada tempat untuk orang musyrik kecuali neraka, karena dosanya tidak akan diampuni selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik.